jangan dulu memberikan sanksi sosial terhadap UGB, jangan dulu memberikan hujatan-hujatan. Sejak R membuka kasus pelecehan yang menimpa dirinya beberapa tahun silam itu, kabarnya wanita muda ini kerap mendapat teror melalui SMS juga telepon yang membuat dirinya naik pitam. Lantas, benarkah teror yang diterima R ini berkaitan dengan tindakannya yang telah melaporkan perilaku pelecehan yang telah menimpa dirinya? Saya diberi keseni alat musik itu, yaitu reog sama gamelan. Nah di situ ya sampai sekarang alat musik itu ya kita gunakan untuk pentas-pentas nggak di televisi ya, di seperti panggung-panggung ya. Seolah-olah anak-anak saya tuh, Jojon tuh anaknya cuma satu. Padahal kan di sisi lain Jadi anak ketahuan ya. kan. Nah sekarang Ya kan? ini itulah. Jadi banyak. Sekarang ada hikmah, Ya kan? hikmahnya. Sekarang kita tidak memikirkan masalah yang harta atau apa. Konflik internal ini berawal dari rasa kekecewaan Iin Sina yang merupakan mantan istri pertama almarhum Jojon beserta anak-anaknya yang merasa tidak diberitahu mengenai kondisi ayah mereka. Tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara Henny Mariana, istri ketiga almarhum Jojon dengan anak-anak almarhum dari pernikahannya terdahulu membuat hubungan Jojon dengan anak-anaknya terputus. Hal ini dibenarkan oleh sahabat almarhum yang juga komedian Cahyono. Cahyono mengakui jika ia sering menjadi perantara komunikasi antara almarhum dengan anak-anak serta cucunya. Bahkan kabarnya tak jarang pula Cahyono memberikan uang pada anak-anak almarhum. Dan terungkapnya soal kabar dominasi Henny Mariana terhadap kehidupan almarhum Jojon ini kabarnya membuat Henny malu. Manusia itu ada kelemahannya barangkali. Mas Jojon takut sama Henny ya. Barangkali loh. Cuma kalau soalnya itu temuin aja. Temuin aja nggak ada masalah. Tapi dari sudut pandang Pak Haji emang Jangan putus hubungan sama apalagi mana ya. Sering saya kasih tahu. Tulis. Ya saya sekedar kasih tahu John temuin anak-anakmu. Iya. Pernah curhat juga Pak Iya. almarhum sama Pak Haji. Terus Pak Haji bilangnya apa? Gitu aja cuma. Ya tapi ya Mas udah aku juga sibuk ya. Alasannya gitu aja. Telepon saya, Ira sekarang adiknya dia, telepon saya sambungkan. John anakmu ingin ketemu. Cucumu ingin ketemu si El Kelvin sekarang kan telepon saya, cucunya dia. Jadi nggak bisa langsung ketemu gitu Pak Haji ya? Iya. Tapi aduh sorry aku sibuk. Nah itu sampai marah-marah kan? Hah? Sempat marah-marah kan? Iya, sekarang saya potong untuk ibumu. Iya, marah-marah. Saya bilang Nggak terima. John untuk kedoya John. Kalau aku nggak marah, ini yang marah. Iya. Kalau Mas John ini terserah. Dia saya terserah. Dia tahu Bu Henny yang marah saya ya? benar. Mereka itu selalu minta ketemu atau bagaimana, ya terang aja lah saya kasih dong. Saya apalagi saya tidak bisa ada sesuatu apa-apa. Ya tergantung kepada beliau, almarhum. Saya tidak pernah membatasi. Saya tidak mau komentar, itu fakta saja. Kalau saya semua anak-anaknya semua saya dekat, saya bicara, saya kenal. Dengan mantan istri itu saya tidak ada hubungan jelek, saya baik. Sebagai sahabat yang hampir belasan tahun merintis karir di panggung lawak Indonesia, sudah tentu Cahyono sangat mengenal sosok almarhum sahabatnya. Sayang, di detik terakhir menjelang kepergian almarhum Jojon, Cahyono tidak berada di sebelah sahabatnya itu. Ia justru mendapat kabar saat sahabatnya yang telah mengajaknya menjadi mualaf itu telah pergi meninggalkannya selama-lamanya. Saya nggak dikasih tahu waktu Jojon sakit. Tahu-tahu udah meninggal baru dikasih tahu adiknya. Kenapa saya nggak dikasih tahu waktu sakit tanggal 3 mulai kan? Tanggal 6 baru dikasih tahu. Pas sudah meninggal kasih tahu. Padahal saya sakit dibesuk Mas Jojon. Iya, padahal saya sakit dibesuk Mas Jojon. Kenapa Jojon sakit saya nggak dikasih tahu gitu.
Pemirsa, di segmen akhir kebersamaan kita hari ini, inilah nasib tabib yang juga suami artis Puput Melati, Guntur Bumi, yang makin terjepit. Belum terselesaikan kasusnya dengan sejumlah pasiennya, kali ini ayah 2 orang anak itu bersiap diperiksa Polda Metro Jaya terkait laporan R atas kasus pelecehan seksual yang menimpa dirinya saat menjalani pengobatan dengan Guntur Bumi. R sendiri tidak gentar jika Guntur Bumi akan berusaha lolos dari kejaran hukum ini. Lalu benarkah jika pemeriksaan ini rupanya membuat Guntur Bumi dilanda ketakutan akan bayang-bayang penjara? Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, yang mana dalam waktu dekat sudah akan memanggil dan memeriksa Mbak Suwo alias UGB di Polda Metro Jaya. Mau didampingi 100 pengacara atau mau menghadirkan 1000 tetangga-tetangga untuk membicarakan kejelekan-kejelekan atau masa lalu, itu tidak akan menghapus sangkaan pidana 2 pasal tersebut. Apalagi kami pantau ada 8 laporan di Polda Metro Jaya, terutama ada yang melaporkan pasal 379A, yaitu penipuan untuk mata pencaharian. Sehingga sudah ya, kalau ibarat tikus sudah masuk jaring gitu. Yuk sama-sama masyarakat lebih teliti lagi, belajar hukum ya melalui mungkin media ini ya. Tidak serta-merta hanya mendengar opini, wah dilaporin lagi, wah berarti ini tambah salah, tambah nggak benar. Tidak seperti itu. Jadi tolong saya minta juga dengan sangat ya agar kita sesama umat ya juga tidak menjadi zolim, tidak menjadi fitnah ketika sesuatu itu belum dibuktikan atau dapat dibuktikan secara hukum. Jangan dulu memberikan sanksi sosial terhadap UGB, jangan dulu memberikan hujatan-hujatan. Sejak R membuka kasus pelecehan yang menimpa dirinya beberapa tahun silam itu, kabarnya wanita muda ini kerap mendapat teror melalui SMS juga telepon yang membuat dirinya naik pitam. Lantas benarkah teror yang diterima R ini berkaitan dengan tindakannya yang telah melaporkan perilaku pelecehan yang telah menimpa dirinya? Beberapa hari yang lalu tadi pun masih ada yang menghubungi, terus juga SMS. SMS-nya seperti apa? Iya, memancing-mancing gitu. Aku percaya, yakin sama ibu kakak, tapi kenapa UGB makin nggak mau ngaku ya kak? Mancing, jadi ini pancingan supaya saya buka komentar ya. Iya. Jadi saya nggak mau dari dia bilang memojokkan UGB, tiba-tiba dia membaik, nggak kasihan sama UGB, inilah itu. Bukan suatu pancingan. Dan yang satu lagi telepon terus. Ini ada nih nomornya. Nih, tidak dikenal satu, kan? Tidak dikenal satu. Jadi yang ini tidak dikenal 2 kan, makanya aku save. Banyaknya konflik yang menerpa profesinya bukan tidak mungkin membuat Guntur Bumi pusing 7 keliling. Lantas, akankah keadilan akan berpihak pada Guntur Bumi? Atau sebaliknya, para pasien yang mengaku sebagai korban Guntur Bumi yang bakal memenangkan semua tuntutan ini? R sendiri berharap kiranya Guntur Bumi mau mengakui jika ia memang benar-benar mantan pasiennya. Kalau memang akhirnya nanti kebenaran itu ada di pihak para eks-pasien, ya tentunya saya pribadi dan kawan-kawan akan memberikan edukasi, ya pengertian pemahaman hukum terhadap UGB. Oh UGB ternyata fakta hukumnya Anda salah, begitu. Bukan terus membela. Bahasanya istilahnya di kalangan pengacara tuh maju tak gentar membela yang bayar. Apa yang udah kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi sekarang udah balasan ya. Itu udah bukan cobaan lagi, tapi ini udah ajab dari Allah. Jadi mau kamu ngumpet kemanapun gitu, mau kamu bersembunyi kemanapun, tetap pasti Allah itu akan menghukum. Jadi jangan memperbesarkan masalah gitu, mengaku aja gitu. Jangan bilang saya ini bukan pasiennya, tidak kenal saya. Allah kan nggak pernah tidur. Saya yakin kamu ingat gitu. Dan Allah juga pasti ingat. Allah nggak akan lupa sampai kapanpun.
Tertipu terjadi ketika seseorang terlampau menaruh kepercayaan, karena sesungguhnya seorang penipu ulung nyaris tidak terendus antara perbuatan baik dan kebenaran.